Siapa sih yang menggunakan sistem perpipaan? Boleh dikata hampir semua jenis industri, mulai dari oil and gas, petrochemical, sampai dengan industri food and beverage, itu juga semua akan menggunakan sistem perpipaan. Kenapa? Selama transportasi fluida bertekanan diperlukan dalam sebuah industri, maka sistem perpipaan akan menjadi sebuah solusi yang dapat digunakan untuk memindahkan fluida dari titik satu ke titik yang lain. Kemudian juga kebutuhan dari utilitas, misalkan seperti water treatment, kemudian water treatment, kemudian juga misalkan air kompresor, tentunya terdapat fluida bertekanan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu bangunan atau suatu pabrik. Kemudian adalah mechanical seal antar peralatan. Ini maksudnya adalah ketika kita mentransportasikan fluida bertekanan, maka dibutuhkan seringkali dibutuhkan sistem pipa agar tidak terjadi kebocoran. Bisa saja sebenarnya transportasi fluida itu menggunakan misalkan paket, ya kan, seperti timba, ya kan. Nah, cuman hal ini tentunya akan sangat rawan terhadap kebocoran, sehingga sistem perpipaan juga merupakan solusi agar transportasi fluida bertekanan itu berjalan dengan bagus. Nah, kemudian adalah terdapat peralatan yang perlu saling terhubung. Itulah alasan kenapa sistem perpipaan dibutuhkan. Nah, berikut dua gambaran ya sistem perpipaan pada industri. Yang pertama di sistem HRSG untuk power plant. Kemudian yang kedua adalah destilasi di petrochemical. Kalau kita bicara dengan pressure piping, di mana saja ruang lingkupnya, kita bisa lihat di satu untuk proses piping ini digunakan untuk mentransformasikan, untuk memindahkan fluida di industri proses, ya kan, seperti segala jenis cairan yang merupakan suatu produk. Kemudian di water treatment, nah, plumbing, kemudian boiler piping, kemudian sistem bahan bakar, air instrument, liquid natural gas, fire tube, gas transmission, kemudian refrigeration piping, lubrication system, CNG, steam heater piping, oil transmission, fuel gas system, cryogenic piping, slurry system, fire water system, beberapa jenis HVAC, kemudian juga hampir semua liquid hidrokarbon ditransportasikan menggunakan pressure piping. Kemudian juga ada water storm piping. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah standar dan kode yang akan digunakan pada masing-masing sistem tadi. Nah, ini contohnya di beberapa industri penggunaan dari oil and gas, petrochemical, power plant, dan agro processing. Masing-masing kode dan standar akan berbicara mengenai bagaimana desain, bagaimana inspeksi, bagaimana juga perawatan terhadap pressure piping. Misalkan di industri minyak dan gas, proses piping dengan power piping itu mempunyai standar yang berbeda. Terhadap standar nanti kita akan bicarakan di section yang lainnya. Kemudian gas emisi atau pipeline dan juga liquid transportation, ini untuk pipeline di liquid itu juga mempunyai standar yang berbeda. Pada umumnya masing-masing standar tadi bisa diaplikasikan di industri yang berbeda.
Hanya beberapa industri tertentu, misalkan seperti reaktor nuklir, mempunyai standar khusus yang harus diperhatikan dalam mendesain pressure piping.